Menandai 30 tahun perjalanan di industri hiburan tanah air, ada 4 agenda besar yang digelar sekaligus di tahun 2013 oleh grup musik Slank. Salah satu agenda yang paling dinanti adalah kisah perjalanan Slank melewati akhir era 90-an dengan pergantian personil dan perjuangan melawan kecanduan narkotika yang diangkat ke film layar lebar bertajuk Slank Gak Ada Matinya. Kamis 19 Desember 2013, film Slank Gak Ada Matinya menggelar red carpet dan gala premier di bioskop Epicentrum XX1 Jakarta Selatan. Premier film tersebut diwarnai dengan banyaknya pengunjung yang telah mengantri untuk dapat menikmati film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini. Tidak hanya itu, para selebriti, pemain film, personil Slank hingga pejabat pemerintahan pun turut hadir dalam gala premier tersebut. Tampak hadir Menteri Pendidikan dan Olahraga Roy Suryo yang menggunakan batik bertulisan Slank datang beriringan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebelum pemutaran film berlangsung, Roy Suryo dan Dahlan Iskan memberikan ucapan selamat atas suksesnya pembuatan film tersebut. Mau tahu bagaimana serunya red carpet gala premier Slank Gak Ada Matinya? Yuk kita simak perbincangan liputan6.com berikut. Gimana nih rasanya akhirnya Slank difilmkan gitu? Iya, sebenarnya udah sering banget ya banyak yang nawarin ya. Dari tahun kapan Mas sudah mulai ditawarin untuk main film? Udah lama, udah dari 5 tahun yang lalu udah sering banyak yang nawarin. Cuman akhirnya kenapa akhirnya? Setelah membaca, setelah ketemu dengan timnya dan kita tahu angle-nya kemana, ada chemistry sih ya di antara kita dengan pihak produser Pak Parwes dan sutradaranya Fajar dan penulis skripnya Cassandra gitu. Kita melihat ada chemistry, akhirnya kita putusin ayo coba dari skrip dulu deh. Nah setelah skripnya jadi, kan ada proses wawancara sebelumnya ya, proses wawancara. Dari hasil wawancara dan hasil riset mereka jadi skrip, dan dari sini kita wah kayaknya seru nih, karena Slank itu setiap melakukan sesuatu harus ada pesan di dalamnya kan. Apakah kita mau konser, mau keluarin album, pasti ada pesan yang kita coba masukin pesannya. Sekarang pertanyaannya film ini pesannya apa gitu kan ya. Dan alhamdulillah karena kan harus bagaimana pesan itu sampai tapi tanpa mengurangi unsur hiburannya gitu. Dan saya rasa film ini sangat berhasil gitu. Ada pesan moralnya juga, ada moralnya dan hiburannya dapat gitu. Kalau boleh tanya nih, pesan apa sih Mas yang mau disampaikan kepada Slankers pada khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya? Ya, yang pertama bahwa kesuksesan itu tidak akan terjadi kalau kita nggak tanpa ada perjuangan gitu ya. Suksesnya Slank di industri musik itu karena perjuangan. Suksesnya Slank melawan narkoba itu karena perjuangan. Dan bahwa dengan lepas dari narkoba kita malah bisa lebih kreatif gitu. Buktinya Slank setelah lepas dari narkoba tahun 2000 sekarang masih terus aja ya kan, eksis nggak ada matinya gitu istilahnya. Dan kita berharap pesan-pesan itu bisa ditangkap oleh teman-teman, terutama teman-teman anak muda Slankers dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, Mas Abdi, perannya Mas Abdi kan dimainkan oleh Deva ya. Nah itu gimana Mas? Puas nggak sih diperankan oleh aktor yang satu itu? Sebenarnya agak kalau diperhatiin sebenarnya kan awalnya waktu dari hasil casting kita lihat beberapa calon gitu untuk peran Abdi, dan dia ada satu tantangan terhadap dia, yaitu badannya, postur badannya yang sangat tinggi gitu. Paling tinggi dari semua Slank gitu ceritanya. Sementara saya di Slank aslinya paling kecil di antara semua Slank. Jadi ya, tapi dari sutradaranya bilang bahwa kita lihat kalau aktingnya bagus, orang akan lupa dengan posturnya gitu kan. Wah, tidak coba. Akhirnya setelah melihat showreel-nya dia, akhirnya kita yakin deh dia bisa bisa meranin ini. Dan ternyata alhamdulillah dia berhasil gitu. Jadi
Iya mirip banget dan nggak berasa kalau dia itu gede sendirian atau apa gimana gitu. Karena akhirnya orang memperhatikan karakternya dia aja gitu, tanpa memperhatikan postur tubuhnya gitu. Biasa. Nah, Mas Abdi, setelah 30 tahun Slank berkarya, kemarin sudah mengadakan konser akbar, kemudian filmnya dirilis. Nah, kalau boleh tahu nih, kasih bocoran, selanjutnya Slank mau buat apa lagi nih, karya apa lagi nih Mas? Kita terbiasa di Slank selalu memikirkan jangka pendek. Soalnya jangka panjangnya kita adalah Indonesia menjadi negara yang makmur. Itu jangka panjang. Kalau jangka pendeknya apa? Nah, jangka pendeknya tuh kayak tahun ini 30 tahun kita bikin 3 kegiatan, yaitu album, konser, dan film. Tahun depan kan ini banyak akan ada percaturan politik nih ya, dan kemungkinan Slank akan dapat tempat untuk pentas. Oh gitu. Iya, jadi kita mau mencoba sesuatu yang lain gitu. Apakah mencoba untuk luar negeri atau di dalam kita buat sesuatu yang tidak berhubungan dengan konser di outdoor gitu. Lagi mencoba memikirkan satu bentuk, apakah nantinya di TV mungkin atau di film. Kebetulan kita udah punya namanya Slankers TV gitu. Jadi kita mau coba maksimalin di situ. Luar biasa, ditunggu terus nih karyanya Mas Abdi, sukses terus, selamat ya Mas, terima kasih banyak.